Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Taskia Ardelia Putri. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih nilai budaya dan perilaku bisnis dari beberapa negara. Yang pertama ada negara Jepang, lalu Tionghoa, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Korea Selatan. Kita juga akan mempelajari bagaimana komunikasi lintas budaya dan negosiasi, juga bagaimana kepemimpinan dan tim lintas budaya. Langsung aja kita belajar bersama yuk! Materi yang pertama adalah nilai budaya dan perilaku bisnis Jepang. Beberapa karakteristik yang menonjol dari masyarakat Jepang yaitu kualitas unggul dan universal, pendidikan, loyalitas karyawan pada perusahaan mereka, fasilitas kesehatan dan kesejahteraan terbaik yang disediakan oleh perusahaan dan tim kerja intra perusahaan sehingga membantu struktur manajemen Jepang jadi kuat. Karakteristik orang Jepang menurut Ohashi dari segi bisnis yang pertama ada ketekunan, yang kedua sistem senioritas dan kesadaran kelompok. Model Ham dan Turners dan Tomponars, orang Jepang berprinsip partikularisme sama seperti orang Prancis, mengutamakan integrasi sama seperti orang Prancis dan Jerman, komunitarisme sama seperti orang Prancis dan Jerman, cenderung auto direction sama seperti orang Swedia, memandang status melalui anggapan sama seperti orang Prancis, cenderung hierarki ketimbang kesetaraan sama seperti orang Prancis, dan memandang waktu sinkronis atau sinkron. Pertumbuhan ekonomi Jepang setelah PD2 tahun 1945 sampai dengan 1952 dijelaskan Jepang mendapat bantuan dari Amerika, yaitu Dutch Plan adalah program rekonstruksi ekonomi. Tahun 1953 sampai dengan 1973 dijelaskan pertumbuhan ekonomi Jepang yang sangat tinggi. Tahun 1974 hingga sekarang dijelaskan adanya krisis minyak menyebabkan pertumbuhan ekonominya melambat, namun tidak selambat negara maju lainnya. Metode Hofstede yang pertama ada jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan di Jepang adalah tinggi, seperti orang Jepang tidak menerima orang non-Jepang setelah orang Jepang ingin berkuasa di dunia dan menempati posisi tertinggi, superior, sementara ras dan masyarakat lainnya berada di posisi bawah, inferior. Penghindaran ketidakpastian di Jepang adalah tinggi, karena orang Jepang cenderung untuk menghindari ketidakpastian dengan cara mempersiapkan diri menghadapi situasi yang tidak pasti. Tingkat individualisme di negara Jepang adalah rendah, karena orang Jepang lebih mementingkan hubungan dengan orang lain. Maskulinitas di Jepang adalah tertinggi, namun Jepang menggunakan sistem ringgi, yaitu pembuatan keputusan dari bawah ke atas. Orientasi jangka panjang adalah tinggi, terlihat dalam pencapaian keunggulan kompetitif jangka panjang menjadi fokus dan tujuan perusahaan Jepang. Beberapa temuan antara orang Amerika dan Jepang adalah yang pertama sinkronis dan sequential, yang kedua orientasi jangka panjang, yang ketiga strategi tarik dan dorong, dan keempat manajemen middle top down. Shintoisme, Buddhisme, Konfusianisme sebagai basis budaya. Buddhisme Zen menekankan kerja adalah sesuatu yang suci karena dalam kerja kita berusaha membalas rahmat yang diberikan kepada kita. Konfusianisme terlihat dalam kaitan langsung antara kesejahteraan ekonomi dan moralitas menentukan nilai politik dan kehidupan ekonomi seperti sikap hemat. Lanjut ke materi kedua ada nilai dan perilaku Tionghoa. Pembahasan nilai dan perilaku budaya Tionghoa atau Cina yang dibahas bukan hanya fokus pada Cina, namun juga orang Tionghoa di Hong Kong dan Taiwan. Ada sejumlah elemen budaya bisnis di Cina yaitu 1. Guanxi, 2. Zhongjiaren, 3. Shehui Dengji atau hierarki, 4. Renji Heksi, 5. Zhengti Guannian, Jijian atau menabung, 7. Mianzi atau reputasi, 8. Lun Lingsu atau etika, 9. Chikunai Law, 10. Pasar kompetitif. Ada beberapa level yang harus dikuasai agar menjadi pimpinan di Cina. Ada kualitas profesional, kualitas global pribadi, dan kualitas Cina spesifik atau kerendahan hati. Ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola karyawan Cina. Yang pertama, menawarkan skema pembayaran kompensasi dan bonus yang tepat. Yang kedua, rekrutmen dengan bijak. Yang ketiga, mempertahankan dan melatih karyawan. Keempat, menawarkan karir jalur cepat. Kelima, mengelola promosi karyawan dengan bijak dan membentuk guanxi antara atasan dan bawahan. Budaya bisnis Hong Kong. Yang pertama, hubungan paternalistik, nepotisme, dan kepemilikan keluarga. Budaya bisnis Taiwan. Ada kontrol vertikal dan horizontal, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan guanxi. Model bisnis Tionghoa rantau terbagi menjadi ideologi manajerial, struktur organisasi, fungsi manajemen, hubungan antara perusahaan, dan pengembangan bisnis. Budaya bisnis orang Tionghoa rantau di Asia Tenggara. Tidak homogen seperti Tionghoa Thailand, warga Singapura dan Tionghoa Indonesia akan menyerap karakteristik budaya setempat, dialek bahasa berbeda Hokkien, Hakka, Teochew, Kanton, dan Hainan. Tionghoa Thailand dan Kamboja memiliki tingkat asimilasi yang tinggi. Tionghoa di Malaysia dan Indonesia asimilasinya rendah. Lanjut ke materi nilai budaya dan perilaku bisnis Korea Selatan. Perkembangan Korea Selatan. Korea Selatan membuat perjanjian pasar bebas dengan Chile tahun 2004.
menjalin kerjasama dengan 14 negara tahun 2007 dan kerjasama dengan 50 rekanan perdagangan di seluruh dunia. Tujuannya untuk memperluas dan meningkatkan perdagangan melalui liberalisasi ekonomi. Pengaruh budaya pada perilaku bisnis. Yang pertama ada Kibun, Ikhwan, jarak kekuasaan atau hierarki, Konfusianisme atau kolektivisme, hubungan pribadi untuk melakukan bisnis, dan etika bisnis Korea Selatan. Etika bisnis Korea Selatan yang pertama perkenalan, memberi salam, tukar kartu nama, pertemuan, gaya manajemen cut type, dan pemberi hadiah. Perbedaan orang Korea sering tampil dengan gaya barat, cepat mengambil keputusan, lebih cepat memulai bisnis dibanding orang Jepang dan Tionghoa, menunjukkan kesiapannya ketika mentandatangani kontrak dibanding orang Asia lain, bangga akan kemampuannya untuk bekerja lebih keras karena meningkatkan teknologi dan mentransfer industri berteknologi. Lanjut ke materi nilai budaya dan perilaku bisnis di Timur Tengah. Negara di Timur Tengah adalah Arab Saudi, Iran, Kuwait, Lebanon, Qatar, Palestina, Bahrain, dan Afghanistan. Populasi penduduk di sana ada dua, yaitu penduduk yang tinggal di desa dan bekerja dengan berternak, mempunyai jumlah yang lebih dominan, dan bekerja sebagai pedagang sambil berdakwah menyebarkan agama. Ciri masyarakat Timur Tengah. Orang Timur Tengah sangat menjunjung tinggi keluarga. Mereka tidak mau bersepakat dengan seseorang yang sudah merusak reputasinya walaupun menguntungkan. Adanya nepotisme dan tidak mempercayai orang luar selain keluarga. Gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan tradisional. Pimpinannya dipilih menurut garis keturunannya. Lalu ada birokrasi modern, memaksimalkan kinerja pada jangka pendek dan melibatkan rakyat sebagai pengontrol kinerja pemerintah. Dan yang terakhir, kepemimpinan karismatik. Ada pula kelompok etnis di Timur Tengah. Yang pertama, Arab dan Yahudi, Perisah, Turki, Berber, dan Kurdi. Model of state yang memiliki jarak kekuasaan tinggi adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran. Sedangkan jarak kekuasaan rendah adalah Irak. Yang memiliki individualisme rendah adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran. Yang memiliki maskulinitas tinggi, Arab Saudi dan Irak. Yang memiliki maskulinitas rendah adalah Iran. Dan yang memiliki maskulinitas menengah adalah Uni Emirat Arab. Penghindaran ketidakpastian rendah adalah Arab, Uni Emirat, dan penghindaran ketidakpastian tinggi adalah Irak. Dan yang terakhir yang memiliki orientasi jangka panjang rendah adalah Arab Saudi, Irak, dan Iran. Perbedaan Arab dan Barat. Barat menganggap bangsa Arab mengalami kemunduran. Barat memisahkan agama dari negara. Arab tidak demikian. Barat merupakan individu unit sosial dasar, sedangkan Arab keluarga unit sosial dasar. Barat memiliki status karena prestasi, sedangkan Arab statusnya karena kelas. Barat menyukai jalur resmi dalam bisnis, Arab menyukai hubungan pribadi. Perbedaan Arab dan Barat masih banyak lagi. Nilai budaya dan perilaku bisnis Asia Tenggara. Yang memiliki individualisme rendah adalah Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Yang memiliki jarak kekuasaan tinggi adalah Malaysia, Indonesia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Yang memiliki maskulinitas rendah adalah Malaysia dan Indonesia. Yang memiliki maskulinitas menengah adalah Singapura, dan yang memiliki maskulinitas tinggi adalah Vietnam, Filipina, dan Thailand. Yang memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian rendah adalah Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Sedangkan penghindaran ketidakpastian tinggi adalah Thailand. Yang memiliki orientasi jangka panjang rendah adalah Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Thailand, sedangkan yang tinggi adalah Vietnam. Menurut Pellets, ada beberapa perbedaan perilaku antara Melayu dan Tionghoa, yaitu pemenuhan kewajiban kepada nenek moyang dan keluarga, pengembangan kepedulian untuk menyiapkan karir ekonomi dan sosial untuk anak-anak, sikap kepedulian untuk penyelamatan garis keturunan, tradisi kerjasama orang Tionghoa menjadi benteng keluarga terutama dalam ekonomi terasa lebih besar dibanding orang Melayu. Di Singapura, orang Melayu migran bersifat individualistis, yaitu sejumlah buruh dari Jawa. Orang Tionghoa migran dalam jumlah besar yang menjadi bagian dari keluarga atau Kuan Sikin, atau orang yang berasal dari daerah yang sama. Di Indonesia, etnis Tionghoa dapat dijelaskan dalam dua hal, yaitu identitas stratifikasi sosial dan identitas dialek bahasa. Berkat pengalaman panjang perdagangannya, kecerdasan bisnisnya, kemampuan manajerial dan teknis bisnis, Tionghoa masih berkembang sampai saat ini. Di Filipina, orang Tionghoa masih mendominasi bisnis. Kekuatan sistem jaringan yang dimiliki pedagang Tionghoa masih sulit dikalahkan pedagang Filipina. Kesiapan Tionghoa menyiapkan anak mereka melanjutkan bisnisnya, sedangkan orang Filipina menyiapkan anak mereka masuk jajaran pemerintah. Walaupun terlihat bersaing, konglomerat Tionghoa dan elit Filipina tetap bekerja sama.
Materi selanjutnya adalah kepemimpinan dan tim lintas budaya. Pentingnya tim bisnis global. Tim bisnis global yang sukses berarti tim yang berjuang membangun kepercayaan, mampu mengkoordinasikan sumber daya dan informasi, terdiri dari individu kebangsaan berbeda tetapi bersama-sama mengkoordinasikan beberapa aspek dan operasi multinasional pada sebuah basis global. Tantangan bisnis global. Yang pertama, menanamkan kepercayaan di antara anggota tim, mengatasi hambatan-hambatan komunikasi, menyelaraskan agenda tim, menjamin bahwa tim memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, dan memberikan tujuan-tujuan tim dengan jelas. Cara menanamkan budaya kepercayaan. Yang pertama, mengatur jadwal pertemuan secara langsung. Kedua, merotasi dan menyebar kepemimpinan tim, mengaitkan penghargaan dengan kinerja tim, dan membangun modal sosial. Cara mengatasi kendala komunikasi. Yang pertama, kendala budaya dan bahasa, kendala kesepahaman norma-norma perilaku, adopting data-driven decisions, mengembangkan alternatif untuk memperkaya diskusi, dan yang terakhir, merotasi lokasi rapat. Materi yang terakhir ada komunikasi lintas budaya dan negosiasi. Negosiasi adalah proses peninjauan, perencanaan, dan analisis oleh kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan menguntungkan semua pihak. 4 faktor negosiator yang baik. Yang pertama, sifat kepribadian, emosi, budaya, dan gender. 2 teori yang diperdebatkan dalam bentuk-bentuk hubungan negosiasi. Yang pertama, social exchange theory dan game theory. Pengaruh budaya terhadap negosiasi, hambatan dalam negosiasi lintas budaya barat dan timur. Yang kesatu, ada tujuan negosiasi, sikap bernegosiasi, gaya pribadi, komunikasi langsung dan tidak langsung, sikap terhadap waktu, menunjukkan emosionalisme, bentuk kesepakatan umum dan spesifik, memutuskan kesepakatan dari atas ke bawah. Karakteristik negosiator Jepang, membangun hubungan negosiasi, proses pengambilan keputusan, konsep tentang waktu, cara berkomunikasi, dan sikap terhadap kontrak. Karakteristik negosiator Barat, pendekatan hardline dan softline, aspek budaya, peran negosiator, dan banyaknya negosiator Barat. Sedangkan karakteristik negosiator Cina adalah penekanan pada kepercayaan antar pribadi dibanding pada kontrak legal, keramahan, memulai negosiasi pada beberapa prinsip umum, lalu rincian spesifik selanjutnya. Negosiator sering tidak bisa mengambil keputusan karena wewenangnya ada pada tangan para pejabat. Tim negosiasi mempunyai jumlah yang besar dari banyak pejabat. Sangat tangguh pendirian, sensitif terhadap harga, dan sering menggunakan trik yang merupakan cara warisan dari siasat Sun Tzu. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan dalam memenuhi tugas manajemen lintas budaya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih yang sudah menonton.